Di antara hiruk-pikuk jantung kota Surabaya, di sela deru kendaraan dan riuh aktivitas yang tak pernah padam, tersimpan satu wajah kota yang tak banyak orang tahu, tapi menjadi nadi dari kehidupan masyarakatnya. Embong Kaliasin, sebuah kelurahan padat penduduk yang berdiri tepat di tengah denyut ibu kota provinsi Jawa Timur. Wilayah Embong Kaliasin dikelilingi oleh industri jasa dan perdagangan, namun tak kehilangan jejak sejarah dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. Kelurahan Embong Kaliasin memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Genteng, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tegalsari, wilayah barat berbatasan dengan Kelurahan Kedung Doro, sedangkan wilayah timur berbatasan dengan Kelurahan Ketabang. Kelurahan Embong Kaliasin memiliki daya tarik pada destinasi wisata bersejarah mulai dari kapal selam KRI Pasopati 410 yang dijadikan monumen untuk mengenang sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, serta menjadi destinasi wisata edukatif yang unik dan menarik bagi masyarakat kota Surabaya. Lalu ada gedung Balai Pemuda yang dahulu digunakan oleh orang-orang Belanda untuk berdansa dan berpesta ria. Kini bangunan tersebut menjadi tempat di mana warga Surabaya dapat menggelar berbagai bentuk acara seperti pameran, audisi seni, pagelaran musik, dan lain-lain. Di sebelah timur Balai Pemuda juga terdapat kedai es krim yang menjadi salah satu ikon kuliner legendaris Surabaya. Setiap wilayah memiliki wajah, dan di balik wajah itu ada suara yang menuntun arah. Seorang pemimpin yang bukan hanya tahu peta wilayah, tapi juga memahami denyut kehidupan warganya. Beliau Pak Sunardi, Kepala Kelurahan Embong Kaliasin yang sudah menjabat selama kurang lebih 2,5 tahun. Beliau ingin membagikan pengalaman bagaimana kondisi kelurahan pada awal beliau menjabat. Jadi pertama-tama memang menjabat di sini memang penuh tantangan sekali ya, karena penduduknya padat, warganya banyak yang miskin. Ya, kita harus melakukan pendekatan, kita harus sering-sering ke lapangan, kita ajak komunikasi. Ya, kita ajak komunikasi yang dulunya mungkin diundang rapat juga susah, diajak koordinasi juga susah, karena kalau kita bisa komunikasi dengan baik, ya bisa menjelaskan program apa yang akan kita jalankan di Kelurahan Embong Kaliasin. Kalau kita bicara dari hati ke hati, mereka itu sebenarnya paham. Tapi kalau kita secara formal aja, ya kadang mungkin banyak yang belum paham. Mungkin awal-awal saya menjabat memang agak berat banget. Ini harus ini, terus warganya begini. Alhamdulillah sampai saat ini karena kita menjalin komunikasi dengan baik antara LPMK, antara ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, KSH, itu kita bisa berjalan dengan baik. Yang membuat saya terkesan yaitu bisa diajak membangun wilayahnya, diajak komunikasi, diajak maju. Kalau semisal tidak ada dukungan dari warga maupun perangkat wilayah, mulai yang terkecil dari RT, RW sampai LPMK, kita tidak bisa apa-apa. Semua butuh pendekatan, semua butuh penjelasan yang bisa diterima dari warga. Kan komunikasi yang baik, ya. Tidak bisa di mana, di kantor atau kita ajak ngopi, ajak diskusi. Ada masalah ini, menyusun program, harus bagaimana, maunya kayak apa sih gitu. Jadi kita tawarkan program-program yang ada di pemerintah kota melalui Pak RT, Pak RW, LPMK. Nah juga didukung oleh dari Babinsa, Babinkamtibmas. Kita selalu kompak dan selalu koordinasi kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu. Masalah bukanlah akhir dari cerita,
tapi awal dari sebuah perjalanan bersama. Ketika tantangan datang, bukan satu tangan yang menahannya, tapi banyak tangan yang bergandeng dan saling menguatkan. Dengan sinergi yang kuat antara warga dan pemerintah kelurahan, Embong Kaliasin terus melangkah dengan optimisme. Program-program dari pemerintah Kota Surabaya diresapi dan dijalankan dengan semangat kolaborasi. Karena kota ini bukan hanya gedung tinggi dan jalan ramai, tapi tentang mereka yang hidup dan tumbuh di dalamnya.